Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isniandinur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Polda Sumut geledah kantor keuangan PD Pasar Medan. KPU Binjai sortir dan lipat surat suara. Pengobatan dan pemberian sembako kepada kaum duafa di Batubara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sejumlah personel Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan kantor keuangan PD Pasar Medan di Jalan Rotan nomor 1A Pasar Pertisa Medan. Hal tersebut dilakukan terkait pengembangan kasus korupsi sewa lapak pasar induk Tuntungan atau Lauci yang merugikan negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Kedatangan sejumlah petugas dari Subdit Tipikor Direskrim Sus Polda Sumut ini untuk melakukan penggeledahan kantor keuangan PD Pasar Medan terkait pengembangan kasus korupsi sewa lapak pasar induk Tuntungan atau Lauci yang merugikan negara 1,4 miliar rupiah. Penggeledahan berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dua ruangan yakni ruangan Direktur Administrasi Keuangan dan ruangan Bagian Keuangan menjadi sasaran penggeledahan petugas untuk mencari dokumen-dokumen berkaitan dengan sewa tempat berjualan di pasar induk Tuntungan. Dalam kasus ini, sebelumnya polisi telah menetapkan Kasubag Akuntansi dan Keuangan PD Pasar Kota Medan, Aidil Sofyan sebagai tersangka karena terlibat dalam korupsi penyetoran kontribusi uang sewa tempat berjualan di pasar induk senilai 1,4 miliar rupiah, yakni pada tahun 2015 hingga 2017. Proses penggeledahan ini juga diikuti pegawai yang berkaitan dan disaksikan langsung oleh pelaksana tugas Direktur PD Pasar Kota Medan, Osman Manalu. Jumlah keseluruhan kontribusi uang sewa senilai 9,4 miliar rupiah secara keseluruhan telah dibayar masing-masing pedagang yang ada di Pasar Lauci Tuntungan. Namun, AS hanya menyerahkan uang tersebut sebesar 7 miliar 865 juta rupiah, hingga negara mengalami kerugian senilai 1,4 miliar rupiah. Beliau ini kan staf Kasubagkas kita periode yang diperiksakan ini dia menjabat 2015 ya. Tapi sebelum dari 2011 dia menjabat ya. 2011 dia sudah menjabat sampai 2017. Jadi terkait yang diperiksakan ini pada masa 2015 sampai 2017. Jadi dia terkait dengan penyetoran dari pasar induk di Lauci. Itu seperti apa? Menguruslah atau seperti apa? Atau kasusnya seperti apa? Gimana? Kasusnya seperti apa? Kasusnya ada, saya kira sudah jelas lah ya, kemarin dirilis oleh Polda, saya kira kurang lebih di situ. Usai menggeledah ruangan, penyidik Polda Sumut membawa 2 box dokumen untuk dijadikan barang bukti dalam kasus ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reskrim Polres Padang Sidimpuan berhasil meringkus 9 orang anggota gerombolan pembongkar rumah kosong serta pencurian kendaraan bermotor yang sering beraksi di kota Padang Sidimpuan. Dalam aksinya, gerombolan ini menyetroni rumah yang sedang ditinggal pemiliknya dan menguras harta benda korban. Inilah 9 orang tersangka pelaku pembongkar rumah kosong dan pencurian kendaraan bermotor yang beberapa waktu terakhir sempat membuat resah warga kota Padang Sidempuan. Penangkapan terhadap para tersangka berawal dari laporan polisi seorang korban warga kota Padang Sidempuan yang harta bendanya habis disatroni para pelaku. Dalam aksinya, para tersangka sengaja mencari rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Saat situasi sepi, para tersangka membongkar pintu rumah korban dan mengambil harta benda milik korban. Bukan hanya sepeda motor,
Para tersangka ini juga mengambil uang, perhiasan, dan telepon seluler. Dari kasus ini, Satuan Reskrim Polres Sidempuan berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor, 6 unit HP berbagai jenis, dan 1 buah linggis yang dipergunakan para tersangka untuk membongkar rumah korban. Kasat Reskrim Polres Kota Padang Sidempuan, AKP Bambang menyampaikan, para tersangka menjual hasil pencurian ke Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu Selatan. Semua tersangka merupakan warga Kota Padang Sidempuan. Para tersangka ditangkap di berbagai lokasi di Kota Padang Sidempuan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 363 Junto 55 dan 66 subsidiar pasal 480 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Untuk motif para tersangka ini seperti apa, Ndang? Ya, motifnya dengan cara membongkar rumah, kan gitu, bongkar rumah. Setelah itu dilihat daripada kendaraan yang tidak dalam keadaan ada pemasangan kunci ganda, lantas dibawa lari. Ini berapa tersangka semuanya? Ini kebetulan ada 2 LP, keseluruhannya yang pertama itu 8, yang kedua 1. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, ratusan rumah di Kota Tebing Tinggi terendam banjir akibat luapan air Sungai Padang. Hingga pagi tadi belum ada bantuan dari pemerintah Kota Tebing Tinggi yang sampai kepada warga. Banjir menggenangi ratusan rumah warga di seluruh kecamatan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Banjir ini merupakan banjir kiriman dari hulu sungai di Kabupaten Simalungun. Banjir terparah berada di Kelurahan Bandar Utama dan Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Di lokasi tersebut sedikitnya ada 400 kakak yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter atau setinggi dada orang dewasa. Menurut salah seorang warga yang terdampak banjir, air mulai masuk ke pemukiman mulai pukul 1 dini hari. Ia mengatakan banjir sudah kerap terjadi dan ini merupakan yang terparah. Ini mulai jam berapa Bapak ketahui Pak? Dari jam berapa itu? Jam 2 kira-kira. Jam 1. Jam 1 ya Pak, Ya, jam dini 1. hari ya. Ini Pak sampai kayak mana Pak? Rumah Bapak gimana kondisinya? Kondisi dalam rumah sudah di sini. Iya ya. Dalam ini, belakang ini. Oke. Jadi ada kira-kira barang-barang yang bisa diselamatkan Pak? Sudah ya, diangkat ya, ada selamat ini sudah. Untuk mengungsi kemana? Hah? Mengungsi ini Pak? Tidak. Jadi Ada loteng sedikit itu aja. oh gitu. Sejauh ini udah ada bantuan daripada pemerintah Pak? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Tapi nggak tahu di sini belum ada. Tapi di luar belum tahu. Di luar ada. Apa harapan Bapak ini Pak? Ya, kalau Dengan bisa- banjir ini? Kok bisa jangan gini apa lagi lah. Bisa di apa pemerintah lah ini kok bisa jangan tiap hari kayak gini terus per bulan lah. Tahun nggak sampai belum. Udah berapa kali? Udah 4 kali nih sampai. Dalam sebulan ini Pak? Ya. Ini yang terparah atau kayak mana Pak? Ini parah. Iya. Belum ada terlihat bantuan dari pemerintah Kota Tebing Tinggi yang sampai kepada warga. Bahkan belum adanya posko pengungsian yang disediakan oleh Pemko Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Sumatera Utara melakukan pensortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Serentak 2020. Kegiatan ini melibatkan 30 pekerja yang berasal dari sekitar kantor KPU Kota Binjai. Sedikitnya 184.273 surat suara telah diterima KPU Kota Binjai dari percetakan surat suara di Bekasi. KPU Kota Binjai melakukan pensortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan di aula kantor KPU Kota Binjai. Sebelum memasuki aula, seluruh pekerja dilakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan terlebih dahulu oleh petugas KPU dan kepolisian. Seluruh pekerja juga wajib memakai masker dan menjaga jarak. Proses pensortiran dan pelipatan surat suara ini diawasi langsung Komisioner KPU, Bawaslu, Pemerintah Kota Binjai, Polres Binjai, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kota Binjai. Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi, mengatakan, direncanakan proses pensortiran dan pelipatan surat suara ini dilakukan selama 2 hari dan dikawal ketat petugas yang berwenang. Untuk surat-suara yang kita minta kepada pihak penyedia itu ada berjumlah lebih kurang 1.844.273 surat suara ditambah 2.000 surat suara ulang dan 94 kotak yang sudah kita terima di kantor KPU Kota Binjai. Nah, untuk pelipatan dan sortir surat suara akan kita laksanakan dimulai tanggal 26 November dan selesai di tanggal 27 November 2020. Ya, berapa banyak pekerja yang digunakan hari ini? Yang kita gunakan pekerja untuk warga Kota Binjai ada berkisar 30 orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dari 4 pasangan calon yang maju di Pilkada Kabupaten Simalungun, warga Kelurahan Kerasaan 1, Kecamatan Pematang Bandar, simpatik kepada paslon Anton Saragi dan Rospita Sitorus. Mereka siap memenangkan calon nomor urut 4 di Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Untuk memenangkan kontestasi pilkada di Kabupaten Simalungun, pasangan calon Bupati Anton Saragih dan Rospita Sitorus turun ke lapangan untuk menemui massa pendukung di setiap desa, kelurahan, sekabupaten Simalungun. Dari sejumlah desa yang dikunjungi, sebagian besar mereka memberikan dukungan, mulai dari keyakinan mereka untuk melanjutkan pembangunan di Simalungun, kebanggaan atas kehadiran Rospita Sitorus sebagai calon pemimpin wanita di Simalungun, karena simpatik dan lain sebagainya. Seperti saat kunjungan ke Kelurahan Kerasaan 1 Kecamatan Pematang Bandar, warga mengaku mendukung paslon nomor urut 4 ini karena simpatik kepada calonnya, yakni Anton Saragi dan Rospita Sitorus. Bapak dukung nomor berapa pilkada? Nomor 4, alasannya Pak? Alasan Bapak dukung nomor 4? Kita baru kenal ini memang, jadi ya kami karena simpati. Gitu. Simpati Pak ya. Bapak yakin nomor 4 ini menang Pak? Yakin ya. Yakin. Nah, sebagai masyarakat kalau Bapak ini menang harapannya nanti apa Pak ke depan? Ya kami dukung aja, kami kan rakyat kecil. Ya, supaya negara ini aman, adil. Ya. Jadi siap Bapak berjuang untuk memenangkan nomor 4 Pak ya. Insya Allah Pak ya. Jika Anton Saragi dan Rospita Sitorus menang di Pilkada Simalungun nanti, masyarakat berharap jadilah pemimpin yang adil kepada masyarakat. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, keluarga besar Raja Nayambaton atau Parna, anak Boru Bere dan Ibe Bere, se-Kabupaten Simalungun, berangkatkan calon Bupati Simalungun Anton Saragi untuk bertarung pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. 20.000 lebih keluarga besar Parna se-Kabupaten Simalungun optimis menangkan pasangan nomor urut 4 Anton Saragi, Rospita Sitorus.
Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, keluarga besar Raja Nayambaton atau Parna, Anak, Boru, Bere, dan Ibe Bere sekabupaten Simalungun menggelar Marsombu Sihol dengan calon Bupati Simalungun Anton Saragih. Acara Marsombu Sihol ini digelar di Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Kamis 26 November 2020. Jelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, dukungan, semangat, dan optimis kemenangan diberikan kepada pasangan Anton Saragih dan Rospita Sitorus. Keluarga besar Raja Nayambaton atau Parna sekabupaten Simalungun ini memberangkatkan Anton Saragih ditandai dengan pemberian pakaian adat serta tongkat kerajaan. Adapun pemberian adat budaya kebesaran ini agar Anton Saragih semangat dalam berjuang menjadi Bupati Simalungun nantinya. Keluarga panitia Marsombu Sihol Octavianus Rumah Horbo dalam hal ini mengajak kepada seluruh keluarga besar Parna untuk saling berbuat dan mendoakan Anton Saragih terpilih menjadi Bupati Simalungun. Para sesepuh Parna juga berharap 20.000 lebih Parna yang ada di Kabupaten Simalungun mengawal suara kemenangan Anton Saragih. Ya, kami dari Punguan Parna se-Kabupaten Simalungun mendukung sepenuhnya putra Parna untuk menjadi Bupati Simalungun tahun 2020 sampai 2028. Adapun dukungan kami ini hadir dari rasa sihol, rasa sihol dari keluarga besar Parna agar tetap eksis memimpin Simalungun dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Simalungun di periode 2024. Tadi Bapak mengatakan ada sekitar 6.000-an orang ya Pak, se-Kabupaten Simalungun ya? Kalau secara bukti nyatanya, kami sudah pernah mengumpulkan 20.000 koparan Raja Nayambaton di 5 tahun yang lewat mendukung Bapak Anton Saragih pada saat itu. Sekarang kalau diberi kesempatan, kalau bukan karena COVID, 20.000 itu masih tetap bisa kami hadirkan. Dan di belakang 20.000 itu masih ada keluarga-keluarga yang siap mendukung kemenangan Bapak Haji Dr. Anton Saragih menjadi Rospita Sitorus menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun 2020-2024. Anton Saragih yang terharu dengan kesatuan tekad dari Raja Nayambaton ini menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan untuk dirinya. Tentunya hal ini menjadi semangat untuk meraih kemenangan nantinya. Dengan didukung oleh keluarga besar Parna Kabupaten Simalungun ini, tentu ini adalah suatu kebanggaan bagi saya. Dan ini dengan semangat perjuangan yang diberikan kepada saya untuk maju dalam pemenangan untuk tanggal 9 Desember ini, tentunya nanti suatu kemenangan dan keberhasilan. Jadi salah satu adalah pendukungnya, yaitu dari keluarga besar Parna di Simalungun. Terima kasih. Anton berharap pada 9 Desember 2020 mendatang, masyarakat Kabupaten Simalungun juga mempercayakan pasangan nomor urut 4 untuk memimpin di Kabupaten Simalungun. Segala visi dan misi akan dilakukan untuk memajukan masyarakat Simalungun. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Batubara bersama komunitas sedekah Jumat Kecamatan Saibalai memberikan pengobatan gratis dan sembako terhadap kaum duafa.
Pengobatan gratis dan pemberian sembako terhadap kaum duafa digelar di Desa Saibalai, Kecamatan Saibalai, Batubara, dengan melibatkan dokter RSUD Batubara, camat Saibalai, dan tenaga kesehatan puskesmas. Tak hanya itu, tim KSJ dan tenaga kesehatan juga mendatangi kaum duafa yang menderita sakit memberikan pengobatan dan bantuan sembako secara door-to-door. Menurut Bendahara KSJ Kecamatan Mansyah, ini merupakan wujud kepedulian Bupati bersama Kapolres Batubara yang senantiasa membantu masyarakat kaum duafa melalui komunitas sedekah Jumat yang secara rutin dilakukan. Ini kegiatan KSJ, bentuk kepedulian Bupati Batubara dan Kapolres Batubara mengadakan pengobatan gratis kepada lansia, kaum duafa, orang-orang cacat yang sakit menaun. Selain pengobatan gratis, kami mengadakan sembako yaitu dari KSJ. Pengobatan gratis dan pemberian sembako kepada sekitar 70 kaum duafa ini pun mendapat apresiasi Camat Saibalai yang juga hadir dalam kegiatan sosial tersebut. Ya, saya selaku Camat Saibalai sangat apresiasi sekali kegiatan daripada jajaran KSJ Saibalai ini. Dan ini adalah bentuk wujud kepedulian dari Bapak Bupati kita, Bapak Insinyur Jair MAP, juga Bapak Kapolres HKBP Haji Ikhwan Lubis. Sementara itu, salah seorang kaum duafa berterima kasih atas kegiatan pemberian pengobatan gratis dan paket sembako. Dirinya berharap kegiatan ini dapat terus berkelanjutan. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan kita. Ya selanjutnya ya kami ya beginilah terus berlanjut dikasih. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Yang lainnya kalau bisa ya dibantu lagi. Ya kami mengimbau, ya berharap mudah-mudahan KSJ ini tetap berlanjut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan sistem resi gudang di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Sistem ini diharapkan dapat membantu kesejahteraan nelayan dan petani. Digembok pintu kontainer sebagai tanda bahwa Kementerian Perdagangan meluncurkan sistem resi gudang atau SRG di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat 27 November. Peluncuran tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor ikan dari resi gudang PT Perikanan Nusantara Persero dengan pemberangkatan truk peti kemas. Dalam peluncuran tersebut, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan, sistem ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun petani di Pulau Bali. Nantinya sistem resi gudang bisa digunakan baik oleh petani dan nelayan sebagai surat berharga dan digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk mengajukan kredit perbankan. Kita ini kan negara yang mempunyai lautan yang luas. Ini adalah untuk pembiayaan dengan melalui sistem resi gudang ini sehingga para petani tidak hanya nelayan, petani pun bisa memanfaatkan sistem resi gudang ini khususnya untuk pelaku usaha UMKM dengan adanya program KUR 6% ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun untuk saat ini sistem resi gudang baru menyasar komoditas perikanan dan akan terus dikembangkan ke komoditas lain termasuk pertanian. Dari Denpasar, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isnaini Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.